Saudara, mulai 1 Januari 2022, pemerintah larang penjualan minyak goreng curah. Kementerian Perdagangan memastikan mulai tahun depan hanya minyak goreng kemasan yang diizinkan beredar di pasar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan menjelaskan, kebijakan tersebut diambil mengingat harga minyak goreng curah mudah terdampak kenaikan harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Para pedagang keberatan dengan rencana pemerintah meniadakan minyak curah di pasar. Pedagang di Pasar Kota Baru, Jakarta Utara misalnya, menerangkan peminat minyak curah masih sangat banyak. Misalnya pedagang gorengan sampai warteg. Adapun minyak curah di Pasar Kota Baru makin mahal, sampai Rp20.000 per kilogram. Adain aja. Tetap diadain? Iya, kalau mahal-mahal juga kan tetap aja banyak yang beli. Oh, emang sekarang minyak curah berapa per kilonya? 20. 20 ya? Kalau untuk peminatnya masih banyak ya. Peminatnya seperti apa? Ya tukang gorengan sama tetap beli terus. Masih banyak ya? Iya, 1,5 kilo, 2 kilo. Sementara industri justru menunggu implementasi pelarangan peredaran minyak curah di pasar. Ini karena rencana pemerintah terkait minyak curah sudah lama, tetapi tak kunjung terlaksana. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut anggotanya sudah melakukan investasi untuk mesin packing, namun mesin tersebut belum dapat digunakan. Rencana menghentikan peredaran minyak curah sudah ada sejak tahun 2010. Implementasi aturan terakhir tertunda di awal tahun 2020. Bisa direalisir. Kenapa? Para industriawan di tahun 2011-2012 itu sudah sibuk melakukan investasi untuk packing yang khusus ya. Untuk declare kita akan berpindah dari kemasan sederhana dari minyak curah ke kemasan sederhana. Nah, namun keputusan Pak Menteri itu di overrule sehingga tidak jadi lagi. Saya banyak yang merasa terusik dengan keputusan ini sehingga politikal bisa berubah. Tapi sekarang zamannya sudah lebih bagus. Ya, minyak goreng curah dilarang dijual mulai tahun depan. Bagaimana implementasinya nanti di lapangan? Kita berdialog malam ini dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Selamat malam, Pak Oke. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Oke, wajib jual minyak goreng kemasan, maka penjualan minyak curah per 1 Januari 2022 dilarang. Apakah nanti ini efektif redam gejolak harga minyak goreng? Lalu kemudian mungkin bisa dijelaskan lagi alasan akhirnya kita menerapkannya di tahun depan? Ini alasan memang tertunda, beberapa hal tadi sudah disampaikan Pak Tahan. Tapi sekarang pemerintah memastikan mandatori wajib kemasan ini berjalan mulai 1 Januari 2021 setelah masa transisi yang sudah ditetapkan. Dan sekarang produsen minyak goreng sudah siap untuk melaksanakan hal ini. Ini penting bagi pemerintah dalam rangka menjamin pemenuhan hak konsumen, terutama terkait informasi produk yang diperdagangkan. Misalnya saat ini kalau di produk kemasan setidak-tidaknya ada masa kadaluarsa atau nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam kemasan itu harus betul-betul disampaikan informasinya. Dan itu menjadi kewajiban produsen untuk menyampaikan itu. Dan di sini menjadi hak konsumen untuk memastikan mendapatkan produk sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi hal utama dari awal itu adalah dalam rangka transparansi terhadap informasi produk yang merupakan hak konsumen. Jadi ini kita pastikan mulai 1 Januari dan sekarang semua pihak telah menerima hal ini sehingga kita akan jalankan mulai 1 Januari itu. Oke, tapi begini Pak, tadi kan Pak Oke juga mendengarkan banyak pedagang yang keberatan karena takut omsetnya turun, kemudian juga yang belikan semacam pedagang gorengan gitu. Dan saya tahu ini juga setiap tahun yang ditolak sama pedagang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, oke, nanti kita akan implementasikan nggak boleh jual minyak goreng curah gitu. Nah, bagaimana pemerintah memastikan kalau itu diimplementasikan nanti harga minyak goreng bisa lebih murah mungkin atau sesuai dengan HET? Begini.
intinya kalau kita tahu nih saat ini minyak goreng curah itu sangat elastis dengan harga CPO. Kalau kita minyak kemasan itu bagi pemerintah lebih mudah untuk mengendalikannya. Karena minyak kemasan itu daya simpannya cukup lama. Bisa 1 tahun, minyak curah tidak. Nah, sehingga saat ini yang terjadi begitu CPO naik, minyak curah otomatis ikut sangat elastis ya, ikut naik. Nah, dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng, ini akan membantu memudahkan pemerintah dalam melakukan ketersediaan stok karena tadi penyimpanannya cukup jangka panjang, stabilisasi harga minyak bisa agak lebih terjamin, dan yang pasti ini adalah hak-hak konsumen tentang informasi, terutama dikaitkan dengan isu higienitas, kehalalan produk, mengingat ada juga indikasi penggunaan minyak goreng bekas pakai dari yang diproses ulang yang menyerupai minyak goreng dan dijual sebagai minyak curah, itu tentunya tidak ingin pemerintah ini terjadi. Jadi dari sisi kesehatan bisa saja ada indikasi sangat berbahaya dan diragukan terhadap higienisnya dan kebersihan dalam penggunaan. Oke, Pak Oke kemarin sempat mengatakan bahwa harga CPO ini tampaknya akan bertahan sampai kuartal 1 2022. Ini artinya kalau dengan tidak ada lagi minyak curah di pasar, berarti nanti ini saya mungkin mempertegas lagi menyuarakan hati ibu-ibu, Pak, harga minyak goreng tidak akan meroket seperti sekarang. Artinya mudah dikendalikan, lebih mudah untuk dikendalikan karena tadi daya simpannya yang panjang. Minyak goreng curah kan tidak. Nah, itu akan memudahkan dalam mengontrol harganya. Oh, oke. Lantas bagaimana nanti pengawasan di lapangan, Pak Oke, agar semua ikut aturan, tidak ada peredaran minyak curah tahun depan? Ya, kita sudah melakukan berbagai sosialisasi hal ini. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita melakukan diseminasi kebijakan ini baik dengan pemerintah daerah, dan ini sudah bertahun-tahun, sudah berulang-ulang. Sebetulnya sudah paham semua, dan saat ini sudah dilakukan juga sosialisasi secara elektronik menggunakan media video, sosial media terkait kebijakan minyak goreng kemasan, dan juga mendorong kerjasama antara pelaku usaha minyak goreng dengan retail modern terkait penyediaan minyak goreng kemasan sederhana yang nantinya akan menggantikan minyak curah tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, Pak Oke, pertanyaan terakhir saya, ini kan kembali ya, kita tahu kalau aturan pelarangan peredaran minyak goreng curah sudah dari dulu, jadi beletnya 2010 tapi mulai aktif 2014. Terakhir 2020 yang kita tunda soal wajib minyak kemasan gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan apa alasan sampai kita maju mundur mengimplementasikannya, lalu kemudian apa jaminan bahwa memang nanti di Januari 2022 tidak lagi mundur implementasinya, realisasi? Intinya kami sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha. Memang di awal-awal pelaku usaha itu ada keberatan untuk segera diberlakukan dalam jangka waktu pendek karena memerlukan investasi baru untuk memastikan dengan kemasan sederhana. Tadi Pak Sahat menyampaikan orientasi produsen minyak goreng pada saat itu adalah kemasan dengan kemasan premium. Sehingga untuk mandatori kemasan sederhana ini mereka memerlukan investasi baru itu di awalnya. Selanjutnya kan tadi disampaikan ada keberterimaan kurang di sana sini dan sebagainya. Tetapi bagi pemerintah yang paling dipentingkan itu adalah amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pemerintah itu harus menjamin ada transparansi informasi terkait produk yang harus disampaikan kepada konsumen. Oke, berarti sudah ada berarti masa kadaluarsa dan sebagainya. Dan tadi juga menghindari indikasi-indikasi yang tidak baik dalam perdagangan minyak curah.
Oke, berarti sudah dipastikan tidak ada tawar-menawar lagi, implementasi pelarangan peredaran minyak curah benar-benar tidak boleh lagi ya di tahun depan. Terima kasih Pak Oke telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu.